Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Alhamdulillah ya, dalam pertemuan di siang ini, pertemuan yang kesekian kalinya mungkin ya, anak-anak jangan sampai bosan-bosan bertemu dengan Bapak. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat dan walafiat. Nah, untuk melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya, yang sudah meliputi tentang sifat wajib. Nah, dalam sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul itu jumlahnya ada berapa? Saya implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukan hanya hafal, bukan hanya di kepala. Anak SD ataupun SMP pun juga pasti sudah tahu. Tapi kita harus bisa mengimplementasikan langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Misalkan kita harus berperilaku seperti Rasul, karena Rasul itu uswatun hasanah, sebaik-baiknya contoh. Bisa dipahami? Kalau kita metode ceramah, justru di siang hari ini disebutkan banyak orang menjadi ngantuk. Itu pun juga kalau punya biasa jadi ngantuk. Apalagi yang tidak terbiasa mendengarkan. Kenapa? Karena kalian itu menangkap atau menyimpan sesuatu dalam memori. Tidak semuanya menggunakan benda. Ada yang juga menggunakan dan juga yang hanya fokus terhadap tulisan atau gambar. Nah, di sini kita akan padukan, nanti ada gambarnya jelas, bisa terlihat juga dan juga nanti akan ditampilkan beberapa video. Dengarkan kembali dan kita siap belajar lagi. Untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan langsung media interaktif digital. Wajib dan mustahil bagi satu orang ke depan. Yang lain perhatikan dalam PID ya. Alasan kamu yang tadi Bapak katakan terhadap sifat manusia tidak memiliki sifat hidup. Bebas.
atau batuk ataupun menangis ataupun berkeringat, semua itu juga ada namanya. Saking terperincinya agama Islam. Rasul menyampaikan seperti apa kita yang kedua tadi yang tulisan yang kedua adalah sholat. Kalian melihat Rasul sholat tidak? Kalian melihat sholat sesuai dengan orang tua. Itu benar ditablik disampaikan kepada si dan ada beberapa yang
Ya jelas di PID ya. Siap apabila nanti ditanya atau dapat berkata jujur. Dua, amanah. Siap menepati janji. Siap menjaga kehidupan. Siap menanggung atas kehidupan. Serta sering kepada teman apabila teman memberikan pertolongan apabila tidak memberikan suatu yang keempat itu Pak yang baca cukup. Yang mana kita harus rajin membaca siap. Pada orang cerdas tidak mungkin atau tidak. Dari proses yang sangat panjang yang namanya rajin membaca. Sedikit. Siap. Nah, apabila kalian bisa mengamalkan 4 sifat itu kalian sudah mengikuti Rasul. Junjunan kan kalian junjunan kita semua. Kalau lupa kadang tidak sampaikan berarti apa yang harus diperbaiki sifat Pak? Perbaiki siap. Kalian bisa menjawab ya artinya. Untuk perempuan 2 dan laki-laki 2 berarti tiap jalan 1 berobat. Dari sini dulu. Untuk sifat sidik artinya. Setuju jujur sampai jujur. Jujur. Yang lain bisa dilihat di PID ya. Untuk sifat amanah artinya yakin koma atau percaya. Tabligh yakin? Kelompok terakhir siap? Apa artinya kata siap? Cerdas. Kita cek jawabannya. Dia ada PID. Berarti Rasul itu punya sifat apa dalam kasus tersebut dijelaskan? Sini contoh penerapan di sekolah. Apa berkata jujur terhadap mengerjakan tugas dulu. Mengerjakan tugas dan mengerjakan tugas. Hah? Jawabannya? Ada yang soal. Pasti tadi kan materi berbasis modul ini sekarang coba perhatikan ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan sifat-sifat tersebut, mari kita pahami terlebih dahulu siapa itu Rasul. Rasul adalah utusan Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Tugas utama mereka adalah menyampaikan risalah Allah. Sifat-sifat yang wajib dimiliki, artinya sifat-sifat ini pasti ada pada diri Rasul. Selalu berkebenaran dan tidak pernah berdusta. Kedua, yaitu bersifat sifat yang ketiga, yaitu
diri. Sifat yang keempat yaitu al-qanah, artinya cerdas. Rasul memiliki kecerdasan yang luar biasa untuk memahami wahyu dan menjelaskan kepada umatnya. Tanpa sifat-sifat ini, seorang rasul tidak akan bisa menjalankan tugasnya dengan sempurna. Kebalikan dari sifat wahyu. Yang pertama yaitu bersifat kiri, artinya Sudah dihafal materinya, sudah dipahami, sudah dijelaskan, juga waktunya kita mempraktekkan, dan juga bisa dikatakan speaking dengan menyanyikan atau lagu singkat mengenai sifat wahyu dan sebagai sekali lagi. Kalian akan terus berkelompok untuk implementasikan juga nanti akan mengisi lepas LKPD. Seperti yang sudah tadi dijelaskan di dalam singkat pertama, yakni kita orientasi peserta didik kita sebagai pada masalah kuliah dari kalian. Paham? Paham. Dan apabila sudah selesai, nanti setiap kelompok harus mengembalikan ya karyanya atau sesuai dengan menjelaskan sedikit terhadap teman-teman agar kalian semua pada paham, bukan hanya saya sendiri ataupun ada sedikit kelompok, tapi semuanya paham. Kenapa tujuan pembelajaran tadi?
membagikan linknya untuk anak-anak. Ini contohnya dari Wikipedia ya. Baca. Bapak 10 soal saja. Buat cari. Apa coba? Jawabnya di mana? Nah. Iya. Atau paling males sahabat kita dan juga nanti apabila yang ada keterbatasan kita bisa belajar menggunakan web dan juga akan Bapak berikan kertas ujian jadi akan Bapak kombinasikan menggunakan sistem hybrid. Bisa dipahami?